Season 2 bab ke-81. Berita tentang orang tuanya Fathan sudah menyebar di sekolah. Semua siswa dan guru sudah tahu jika si Sultan yang selama ini dielu-elukan ternyata menyimpan rahasia besar, dan rahasianya ini membuat kerugian negara hingga triliunan rupiah. Sejak papanya tertangkap, sejak itu pula Fathan tidak masuk sekolah. Dan hari ini puncaknya setelah 1 bulan papanya tertangkap, Fathan menyatakan keluar dari sekolah. Hal ini mengundang keprihatinan dari guru akan nasib masa depan Fathan karena sebentar lagi harusnya Fathan lulus. Tapi anak itu memilih putus sekolah. Dia memilih untuk tidak melanjutkan sekolah karena malu dan harus menjaga ibu dan adiknya. Semua aset katanya akan disita oleh negara. Bu, kabarnya usaha Fathan juga terancam akan diselidiki karena dinilai hasil pencucian uang. Serem ya, Bu. Orang kaya juga masalahnya besar ya, Bu. Ucap salah seorang guru yang berbincang dengan guru lain di kantor guru. Kebetulan saat itu Azura disuruh gurunya ke kantor guru untuk mengambil kacamata yang tertinggal di atas meja. Azura buru-buru kembali ke kelas karena kacamata baca yang dia ambil sudah ditunggu gurunya. Dia berjalan sambil memikirkan nasib Fathan. Entah kenapa dia jadi iba sekarang. Bagaimana keadaan laki-laki itu sekarang? Assalamualaikum. Ini Bu. Ucap Azura sambil menyerahkan kacamata dalam box pada gurunya. Waalaikumsalam. Makasih ya, Jura. Sama-sama Bu. Jawab Azura. Dia lalu duduk dan termenung. Fathan akhirnya putus sekolah. Tentu sangat berat dia menjalani semua ini. Ngapain dipikirkan si Jura? Itu akibat dari perbuatan Aska sendiri. Kamu gak usah kasihan sama dia. Dia itu udah fitnah adik kamu. Biarkan saja dia merasakan akibatnya. Emang enak hidup sengsara seperti itu? Batin Azura. Saat istirahat tiba, Azura juga mendengar teman-temannya pada bergosip tentang Fathan. Ya, semuanya menyayangkan akan adanya berita ini. Ada yang pro dan ada yang kontra. Sekarang udah gak ada yang traktir kita lagi, Dang. Masih ingat setiap hari Fathan selalu bagi-bagi uang beli dagangan Azura? Ucap salah satu teman sekelas Azura. Iya, dia sebenarnya baik. Suka nolong orang. Bahkan beberapa siswa gak mampu di kelasnya katanya juga uang sakunya disubsidi dari dia loh. Ucap teman yang lain. Jangan-jangan itu siasat pencucian uang biar gak ketahuan busuknya. Coba kamu pikir berapa triliun negara rugi karena tindakan papanya Fathan itu? Dibanding dengan yang Fathan berikan pada kita setiap hari. Gak ada apa-apanya, bro. Coba berpikir logis, jangan apa-apa pakai hati. Ucap salah satu teman Azura yang gemar politik. Ya itu kan bukan urusan kita. Aku memandang Fathannya sebagai teman yang baik dan peduli. Itu aja. Masalah dalam hatinya dan keluarganya busuk mah bukan urusanku. Masa hanya karena nila setitik rusak susu sebelah ngasih? Jangan jadi orang yang gak tahu terima kasih deh. Ucap salah seorang siswi yang lain. Azura pusing. Dia bingung harus bagaimana. Dia ingat saat Fathan memborong dagangannya. Tapi dia juga ingat sikap Fathan terhadap Aska. Dia pun hanya duduk diam di tempatnya. Tidak ada keinginan untuk ikut bergabung dengan teman-temannya yang lain. Setelah semua kejadian yang menimpa Fathan, akhirnya Aska dipanggil kembali oleh pelatih basketnya untuk menghadap. Aska dipanggil lagi karena diminta kembali masuk ke dalam tim basket atas permintaan teman-temannya. Fathan sudah cerita semuanya. Kak, ternyata dia yang sengaja memfitnah kamu. Kamu memukulnya karena dia sudah mempermainkan saudara kembarmu. Ucap pelatih basket yang sudah biasa ngobrol santai dengan Aska. Ya alhamdulillah kalau dia sudah mengakui kesalahannya dan menceritakan yang sebenarnya. Jawab Aska. Dia lega karena nama baiknya bisa kembali. Karena dia selalu yakin kebenaran akan terungkap. Kata wali kelasnya, dia sudah keluar dari sekolah per hari ini, Kak. Aska langsung kaget saat mendengar Fathan keluar dari sekolah. Apa separah itu masalahnya, Pak? Hingga dia sampai keluar dari sekolah? Iya.
Memangnya kamu gak tahu berita tentang bokapnya? Kasusnya sangat besar hingga menyeret beberapa pejabat juga. Dari berita juga kelihatannya semua kekayaannya akan disita oleh negara. Tapi masa iya? Bukannya papanya Fatan sudah jadi sultan sejak lama? Saya tidak lihat berita, Pak. Kamu senang kah? Senang karena apa, Pak? Ya karena Fatan sekarang kena karma. Bukannya dia sudah memfitnah kamu? Saya bukan orang seperti itu, Pak. Saya tidak bisa bahagia di atas kesusahan orang lain. Buat saya cukup kebenaran terungkap, sudah itu saja. Jawab Aska. Sekarang sudah lapang dada dengan semua kesalahan yang dilakukan Fathan padanya. Bagus Aska. Kamu memang berhati besar. Saya yakin kelak kamu akan jadi orang besar. Kamu ingin jadi atlet basket kan? Tidak, Pak. Saya tidak ingin jadi atlet. Ucap Aska. Lo kenapa? Sayang sekali padahal kamu berbakat. Permainanmu hebat. Itulah kenapa saya milih kamu ada di tim inti. Sedangkan Fathan tidak. Karena kamu lebih baik dari dia. Tapi saya tidak nyangka dia tega memfitnahmu seperti itu. Sudahlah, Pak. Saya tidak ingin membicarakan masalah ini lagi. Saya tidak mau mengungkit kesalahan orang lain. Aska jadi kepikiran untuk menemui Fathan. Ya maaf Aska. Ya sudah nanti sore kamu latihan lagi ya. Sekarang kamu pulang dulu. Tuh kakak perempuanmu sudah menunggu. Tunjuk pelatih Aska. Siap Pak. Makasih Pak. Saya sudah diizinkan gabung di tim lagi. Aska bersalaman dengan pelatihnya lalu pergi menghampiri Azura. Ayo pulang, Kak. Ajak Aska. Ngapain Pak Romi bicara sama kamu, Kak? Tanya Azura. Aku disuruh masuk ke tim lagi, Kak. Fathan sudah mengakui semuanya. Katanya dia sudah keluar dari sekolah. Tanya Aska sambil berjalan ke parkiran. Iya. Dengar-dengar sih gitu. Kamu percaya gak? Percaya. Emang kenapa? Masa iya dia mau bikin drama lagi? Udah ayo naik. Aku harus cepat sampai di rumah. Nanti sore ada latihan. Titah Aska. Iya, ya. Sepanjang perjalanan pulang, Aska malah kepikiran dengan Fathan. Dia prihatin dengan kejadian yang membuat Fathan harus keluar dari sekolah. Padahal kelulusan tinggal sebentar lagi. Kenapa berhenti, Dek? Tanya Azura saat menyadari motor yang dikendarai Aska tiba-tiba berhenti. Kak, kita ke rumah Fathan yuk. Kamu tahu rumahnya? Gak tahu. Cuma pernah dengar ada di Emerald Cluster. Ngapain sih ke sana? Gak usah nambah masalah Dedek. Dia dan keluarganya kan sedang kena masalah. Pasti lagi jadi perhatian orang. Gak deh. Aku gak mau dapat masalah, Dek. Kak, dia teman kita. Kalau bisa kita support dia. Biar dia bisa kembali sekolah. Jangan deh, Dek. Gak usah. Aku takut dimarahin ayah kalau berurusan dengan dia. Kamu gak inget apa yang sudah dia lakukan sama kamu? Jangan dendam sama orang, Kak. Apalagi dia udah mengakui kesalahannya. Pokoknya aku gak mau nemuin dia lagi, Dek. Season 2 bab ke-82. Bab 82. Karena Azura terang-terangan menolak, akhirnya Aska pun mengurungkan untuk pergi ke rumah Fathan. Tapi suatu saat dia masih berniat akan pergi ke sana untuk menemui pemuda itu. Aska sedikit pun tidak menaruh dendam. Malah kasihan pada Fathan. Padahal dia tidak pernah mendoakan kejelekan untuk Fathan. Tapi rupanya takdir berkata lain. Semua perbuatan pasti ada balasannya ternyata benar adanya. Dari sini Aska belajar bahwa harus selalu berhati-hati dalam bertindak. Sedikit saja melenceng, maka harus siap dengan konsekuensinya. Gimana sekolah kalian hari ini? Lancar? Tanya Arash saat malam hari. Setelah Isya biasanya mereka berempat berkumpul bersama di depan televisi. Mengobrol tentang banyak hal. Lancar ya? Alhamdulillah. Aska udah masuk tim basket lagi ya? Seru Azura. Alhamdulillah. Kok bisa, Kak? Gurumu yang minta?
Pelatih ya? Dia yang minta aku untuk kembali. Teman-teman juga, ucap Aska. Terus Fathan gimana? Kesel dang. Enggak ya. Malah gara-gara Fathan ngakuin kesalahan, aku bisa kembali ke tim. Ada apa gerangan? Apa karena kasus yang menimpa papanya? Tanya Aras lagi. Kemungkinan. Soalnya aku gak ketemu langsung sama dia, ya? Pelatihku yang cerita. Ucap Aska sambil minta diajarin PR sama Azura. Oh gitu. Dia udah keluar dari sekolah ya? Celetuk Azura. Lo kok bisa? Tanya Naura sambil ngemil keripik singkong. Bun, ingat umur. Jangan kebanyakan ngemil malam. Kau tegur Aras. Iya ya. Naura langsung menutup toples keripiknya. Lalu mendengarkan kembali cerita Aska dan Azura. Dia keluar karena sekarang papanya di penjara. Dan dia yang jadi tulang punggung keluarga sekarang ya? Ucap Aska. Kasian juga ya. Padahal kan tinggal sebentar lagi lulus. Kenapa gak nunggu sampai lulus saja? Nah itu masalahnya ya. Aku berniat ke rumahnya untuk membujuk Fathan agar bisa kembali ke sekolah. Lanjutin sampai lulus. Ya, kalau gak ditonton ganti aja. Bunda gak suka politik, ya? Sinetron aja ya, ya? Sela Naura. Bentar lagi ngomongin seru itu. Ayah mau nonton dulu. Ucap Aras yang masih bisa tetap fokus menonton televisi sambil mendengarkan anaknya curhat. Terus menurut ayah gimana? Tanya Aska. Lihat tuh berita mafia minyak. Papanya Fathan kan itu? Ucap Aras saat menonton televisi. Sontak semua mata tertuju pada televisi. Mulai dari penangkapan mafia, hingga perkembangan kasusnya yang sekarang, semua ada dalam satu tayangan. Dan berita terakhirnya, rumah mewah pengusaha yang dijuluki Sultan ini, Bima Sakti Wibowo, telah disita. Ternyata selain kasus ini, Bima Sakti juga memiliki banyak hutang di beberapa bank, ucap pembawa acara berita. Rumahnya disita, Kak, terus Fathan tinggal di mana? Ya Allah, kasihan banget. Ucap Naura sambil ngemil tahu crispy di sebelahnya. Azura hanya diam saja. Tapi netranya terlihat berkaca-kaca saat melihat tayangan itu. Terus aku harus menemui Fathan di mana ya? Ucap Aska. Coba besok kamu tanya teman dekatnya. Barangkali ada yang tahu, Kak, gak apa-apa kamu cari aja dia. Ayah malah kasihan sama dia. Terlepas dari apa yang sudah dia lakukan sama kamu dan Azura. Cuma mikirin gimana masa depannya. Ya, aku gak paham kenapa papanya Fathan sampai melakukan hal seperti itu. Mana ayah tahu, Kak, kenal aja nggak? Jawab Aras. Apa rezeki yang halal itu susah dicari hingga kita harus mencari dari jalan yang haram? Bunda, tolong jelasin sama anak-anak tentang konsep rezeki. Ucap Aras sambil menarik piring berisi tahu crispy yang dibawa Naura. Setiap hari Allah menjamin rezeki setiap makhluk yang ada di bumi. Selagi kita mau bergerak, Allah pasti akan kasih rezeki. Rezeki bukan hanya soal harta lunak. Bisa kesehatan, keluarga, teman yang syolih dan ilmu juga. Tapi kadang kita lupa. Kita menganggap bahwa rezeki itu hanya soal uang, uang, dan uang. Di antara manusia jadi lalai karena mereka terlalu mengejar uang. Harta dunia. Sampai lupa siapa yang memberinya. Karena dia menyangka semua harus diusahakan sendiri tanpa melibatkan Allah. Sifat lalai inilah yang kemudian menjadikan kita merasa kurang terus. Sampai akhirnya segala cara dilakukan demi harta. Udah gak peduli lagi itu halal atau haram. Semua dikejar demi kesenangan dunia. Ingatlah anak, harta yang seperti ini tidaklah berkah. Gitu ya Bun. Terus harta yang berkah itu seperti apa? Tanya Aska lagi. Harta yang membuat pemiliknya merasa cukup. Semakin banyak harta justru semakin banyak hal baik yang dia lakukan, contoh untuk sedekah. Tidak rakus, tidak pelit, tapi tetap selalu sederhana. Paham? Iya Bun, paham. Bagi kita orang tua, sangat penting mencari harta dengan jalan yang halal.
Karena yang memakan harta itu anak-anak kita. Wajib bagi kita memberi makan yang halal dan sumber rezeki yang halal. Diharapkan anak-anak kelak menjadi anak yang solih-solihah. Begitu pula sebaliknya jika anak dikasih rezeki dari jalan yang haram, ada aja tingkah anak yang membuat kesal. Ya nakal lah, bandel lah, suka berantem lah. Macem-macem pokoknya. Oh gitu bun. Berarti apa yang dilakukan Fatan kemarin sama aku itu mungkin karena dia banyak memakan makanan dari sumber yang tidak halal kali ya bun? Ucap Azura. Ya bisa jadi kalau melihat kasus papanya sekarang seperti itu. Sangat bisa terjadi. Tapi ya bisa juga enggak karena kan belum diputus pengadilan. Kasusnya masih berjalan. Ucap Naura. Kasihan ya Fathan. Pasti dia sangat terpukul. Apalagi dia yang terbiasa hidup mewah. Ucap Azura. Cie kakak kasihan juga sama Fathan. Jangan-jangan rasa yang pernah ada itu kembali lagi. Tapi jangan deh kak. Ayah dan ibu pasti tidak akan setuju. Ucap Aska. Siapa juga yang mau sama dia? Ya kan ya? Jawab Azura. Iya orang tua akan selalu melihat bibit, bebet, dan bobotnya, Zura. Hehehe. Ucap Aras. Tapi ya kita serahkan saja sama Allah. Kalau memang jodohnya seperti itu mau gimana lagi? Celetuk Naura. Iya. Faktor keberuntungan juga. Kayak bunda tuh yang sangat amat beruntung dapetin ayah, Zur. Ayah ini kan limited edition. Jarang lah. Kamu coba aja nyari yang kayak ayah. Ada gak, Zur? Tanya Aras. Karena limited edition ya pasti adanya di museum, ya. Hehehe, bersanda ah. Terakhir yang bisa ayah sampaikan ke kalian. Jika kelak kalian sudah besar, sudah bekerja, carilah pekerjaan yang halal, yang tidak menghalangi kalian untuk salat. Walaupun gaji kecil gak apa-apa yang penting berkah. Ya yang paling aman ya wirausaha kayak ayah ini. Kamu bisa mengelola sendiri. Bisa tahu sumber rezekinya halal atau haram. Jualan juga harus yang jujur. Gak boleh bohong. Selalu ingat kunci sukses dalam berdagang itu selalu melibatkan Allah dan jujur. Pesan Aras untuk kedua anaknya. Tapi barusan ayah memasukkan makanan dengan jalan yang tidak halal lo. Ucap Naura sambil manyun. Masa sih bun? Aska dan Azura sama-sama terkejut. Tahu kuespi bunda dihabisin sama ayah gak izin. Hiks. Ayah sedang menyelamatkan bunda dari bahaya asam urat dan kolesterol, bun. Ucap Aras sambil nyengir. Tak ada rasa bersalah karena sudah menghabiskan tahu kuespi istrinya. Season 2 bab ke-83. Melihat masalah yang dialami Fathan membuat Aska dan Azura bersyukur atas rezeki yang tak ternilai harganya. Bukan hanya soal uang, tapi hidup di tengah keluarga yang harmonis adalah rezeki yang paling berharga dan tak ternilai harganya. Aska tidak bisa membayangkan menjadi Fathan, yang harus hidup di tengah keluarga yang bermasalah. Ayah yang harusnya menjadi panutan, pelindung dan pemberi semangat, nyatanya malah membuat hidupnya jadi kacau dan berantakan. Aska tak tinggal diam. Dia mencoba mencari tempat tinggal Fathan yang baru. Tapi sayangnya tidak ada yang tahu. Bahkan geng Cengcermen yang beranggotakan 10 orang dan selama ini dikenal sangat dekat Fathan, tidak ada yang tahu di mana Fathan sekarang berada. Masa sih lo gak tahu, Cok? Bukannya lo dekat sama Fathan? Tanya Aska setelah dia tanya pada Ucok di mana Fathan sekarang. Dia tahu, As, aku udah lost contact sama dia. Orang tuaku melarangku dekat sama Fathan setelah ada kasus kemarin. Jawab Ucok. Oh gitu. Lo dan geng Cengcermen yang lain gak berusaha nyari di mana Fathan? Paling gak bantu support dia. Ucap Aska. Ngapain Aska? Dia udah keluar dari sekolah ini. Kita gak punya waktu buat nyari dia. Apalagi orang tua kita semuanya ngelarang kita bergaul dengan Fathan. Udah gak usah urusin dia lagi. Kami udah beda frekuensi sekarang. Dan lo juga, As, ngapain lo so peduli dengan Fathan? Dia aja pernah fitnah lo, pernah mencemarkan nama baik lo kan, As? Ucap Ucok.
Ya bener. Terus gue harus gimana? Bales perlakuan dia? Enggak lah. Buat apa? Sekarang dia udah dapat karmanya, As. Gak seharusnya lo bicara seperti itu pada sahabat lo yang udah banyak bantuin lo, Cok. Gampang bahkan sangat gampang menilai keburukan orang. Bahkan kadang hanya karena kesalahan yang sedikit saja, rusak semua kebaikan yang sudah dilakukan. Halah palingan lo juga seneng kan sebenarnya, Az, lihat Fatan seperti ini. Hayo ngaku lo, Az, atau jangan-jangan lo yang doain biar dia dapat balasan? Lo saat itu kan dizolimi Fathan. Doa orang yang terzolimi kan dikabulkan sama Allah. Ucap Ucok dengan tersenyum sinis. Jangan sembarangan, Cok. Aku gak pernah doain untuk keburukan orang lain. Jawab Aska. Baguslah kalau gitu. Aku pulang dulu ya, As. Oh ya, kalau kamu mau, kamu bisa gabung ke geng kita. Jadi ketua geng Cengcermen. Gimana? Tanya Ucok sambil merangkul Aska sesaat lalu dilepaskan. Enggak. Aku gak minat ikut geng kalian. Solidaritas kalian aja setipis tisu. Gak ada prihatin sama sahabat yang lagi kesusahan. Ucap Aska sebelum dia beranjak pergi. Gue gak mau kebawa-bawa ke dalam masalahnya. Jawab Ucok. Aska tidak berminat lagi melanjutkan percakapannya dengan Ucok. Prihatin melihat teman yang seperti itu. Beruntung selama ini dia tidak pernah punya teman dekat sampai membentuk geng. Dan ternyata makan dari sebuah persahabatan tidak ada. Lebih tepatnya hanya bersama di kala senang. Tapi putus sudah di kala susah. Aska lalu kembali ke kelasnya. Sekarang dia hanya bisa berdoa untuk Fathan saja. Berdoa agar pemuda itu bisa kuat dan lebih dekat pada penciptanya. Hari ini Aska dan Azura pulang sampai sore karena mereka langsung pergi ke tempat les untuk mempersiapkan ujian sekolah yang sekira 6 bulan lagi akan mereka hadapi. Pulang dari tempat les, jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Perut Aska sudah mulai keroncongan. Otak juga butuh pendinginan setelah seharian digunakan untuk belajar. Aku pengen beli seblak, Kak. Mau? Bunda bakalan marah kalau kita gak makan di rumah. Bunda pasti udah masak buat kita, Dek. Ucap Azura. Seblak tuh cemilan, Kak. Masakan Bunda tetap aku makan. Tapi nanti malam. Ucap Aska. Dia langsung tancap gas ke warung seblak langganannya. Di mana lagi kalau bukan warung seblak si Keke? Pasti ke tempat Keke nih. Ucap Azura. Iya. Emang kenapa? Bilang aja mau ketemu yang masak. Gerutu Azura. Gak juga. Emang gak ada yang lebih enak dari warung Keke? Kalau ada juga gua ogah ke tempat dia. Orangnya bawel. Bawel apa bawel? Azura memukul punggung Aska dengan telapak tangannya. Aduh. Sakit tahu, Kak. Setelah beberapa menit, sampai juga Aska, Azura di warung Keke. Warung tampak ramai. Dek, gak usah aja deh. Antrinya pasti banyak. Keburu maghrib, Dek. Ayah nanti marah. Aku masuk dulu ya. Nanya dulu masih ngantri berapa orang. Ucap Aska setelah melepas helmnya. Dia lalu masuk dan langsung bertemu dengan Hana di meja kasir. Hei Aska, apa kabar? Lama gak kesini? Ucap Hana. Iya tante, maaf lagi sibuk aja. Anak SMA kayak kamu mang sibuk ngapain? Celetuk Keke dari dapur. Ya sibuk lah. Belajar, main basket. Banyak? Ngantri banyak gak? 6 orang. Duh gak jadi deh. Keburu maghrib. Jawab Aska. Tenang aja, 6 orang ini lagi aku masakin. Bentar lagi juga selesai. Sekarang kan aku pakai 3 kompor. Ada 6 tungku. Jadi cepet dang. Bisa satset. Widih, keren banget nih. Ya udah deh aku mesen. Aska lalu mengambil 3 mangkuk dan memilih topping yang dia inginkan. Setelah selesai dia serahkan pada Keke untuk dimasak. Tunggu bentar ya, Kak. Ini tinggal matengin aja. Paling 5 menit kelar.
ucap Keke. Oke, jangan pakai lama. Aska pun berdiri di dekat dapur sambil mengamati cara kerja Keke dengan 6 wajannya. Gadis itu terlihat cekatan memasak di 6 wajan sekaligus. Wah keren! Gak butuh asisten? Enggak, aku bisa sendiri. Oh ya, gimana kabar mantan lo? Masih gangguin lagi? Enggak, malah aku dikasih undangan tuh. Ucap Keke. Hatimu pasti hancur berkeping-keping ya kah? Bukannya nikahnya katanya masih lama? Ya katanya habis lebaran. Dipercepat karena syarat dari si perempuan. Kalau masih tetap mau nikah, ya harus dipercepat. Takut Rahman berpindah ke lain hati. Ucap Keke. Kamu tahu dari mana? Si Rahman kesini. Dia nyerocos cerita sendiri. Padahal aku gak nanya. Aku juga gak minat datang ke acara nikahan dia. Intinya belum ikhlas berarti. Celetuk Aska. Enak aja. Udahlah. Sejak dia bilang udah punya calon, aku udah ikhlas. Dia mau tetap menjaga silaturahmi juga silakan. Tapi ya buat apa ngundang aku? Sama aja kehadiranku nyakitin hati ceweknya kan? Keke mematikan semua kompor dan menuangkan satu persatu seblak ke dalam mangkuk. Ya bener juga kata lo, sini aku bantuin ngasih ke pembeli. Udah ada namanya tinggal manggil kan? Iya. Ya udah nih panggil satu-satu. Aku masak punyamu dulu. Keke membersihkan wajan terlebih dahulu sebelum dia pakai kembali. Atas nama aku yang ada selalu untukmu? Panggil Aska. Lalu seorang gadis cantik berkacamata mendekati Aska dan mengambil pesanannya. Makasih ya sudah selalu ada untukku. Ucap si gadis setelah menerima seblak dari Aska. Waduh, gawat ini. Hahaha, emang enak. Lumayan tuh dapat fans baru. Dipaksa ngegombal ya, haha. Keke tertawa sampai sakit perut melihat Aska malah digodain para pelanggannya. Season 2 bab ke-84. Naura cemas karena sampai maghrib kedua anaknya belum juga pulang. Karena azan dari salah satu masjid sudah berkumandang, akhirnya dia memutuskan untuk masuk dan tidak menunggu lagi di teras. Bun, baju ayah mana? Kenapa belum disiapin? Tanya Araf saat Naura masuk ke dalam kamar. Dia hanya memakai sarung dan bertelanjang dada. Astagfirullah. Maaf ya lupa. Bunda ambilin ya. Baju terus apa lagi? Tanya Naura. Dia langsung menuju almari untuk mengambil koko dan sarung. Sarung band. Celana pendek dan daleman iya gak? Iya dang bun. Kalau cuma sarung bisa gawat bun. Bisa terbang di jalan nanti. Jawab Aras sambil cengengesan. Naura hanya senyum dan geleng-geleng kepala. Dia langsung paham apa maksud suaminya. 17 tahun lebih membina rumah tangga dengan Aras membuatnya paham karakter suaminya seperti apa. Ini cepat dipakai. Mumpung musola dekat sini belum azan ya. Ucap Naura sambil meletakkan celana pendek dan dalaman Aras di atas kasur. Iya bun. Ini aku pakainya kilat kok. Aras memakai dalaman di depan Naura tanpa malu-malu lagi. Sudah biasa? Hah! Jangan ngintip bun. Bintitan. Aras cepat-cepat memakai sarung dan baju koko setelah selesai memakai dalaman dan celana pendek. Siapa juga yang ngintip? Tanpa ngintip pun juga biasanya ayah kasih lihat cuma-cuma. Pakai diskon 100% lagi. Naura terkekeh lalu keluar untuk wudu. Bunda kadang-kadang suka bener ya? Tenang bun, vouchernya masih banyak. Mau ditukerin kapan bun? Teriak Aras. Dia juga ikut keluar dan buru-buru ke masjid karena azan dari musola dekat rumahnya sudah berkumandang. Hati Naura tidak tenang. Setelah selesai wudu, dia kembali mengambil ponsel dan mencoba menghubungi Azura. Tapi tidak aktif. Dia tahu anak-anaknya ada jadwal les hari ini. Tapi biasanya jam 5 mereka sudah pulang. Perasaan Naura tambah tidak enak.
Tapi dia mencoba untuk tetap tenang dan berdoa semoga tidak terjadi apa-apa dengan kedua anaknya. Dia mengambil mukena lalu salat. Dia pasrahkan semuanya kepada Allah dengan tetap berusaha berpikir positif. Setelah salat dan berdoa, Naura pergi ke ruang tamu. Dia sengaja mengaji di sana sambil menunggu kedua anaknya pulang. Dan setelah beberapa ayat dia baca, terdengar suara motor Aska yang masuk ke halaman rumahnya. Syadakalahul adzim, alhamdulillah kayaknya itu Aska dan Azura, ucap Naura. Dia menutup Al-Qurannya dan meletakkan di almari. Dia membuka pintu dan keluar melihat siapa yang ada di luar. Assalamualaikum, Bunda, ucap Azura. Waalaikumsalam. Ya Allah, alhamdulillah. Kalian ini kemana aja? Bikin Bunda khawatir. Mana penjaga aktif? Gerutu Naura. Dia meneliti pakaian Aska dan Azura. Sepertinya terlihat baik-baik saja. Maaf Bun, Aska tuh pulang les gak langsung pulang. Malah ngajakin beli seblak, Bun. Marahin tuh Bun. Ya Allah, Bunda kira kalian kemana? Ya udah yang penting kalian gak kenapa-napa. Sudah salat belum? Udah Bun di masjid dekat warungnya Kekah. Tadi bareng sama Om Yos. Ucap Aska. Ya udah alhamdulillah. Mandi dulu sana. Ganti baju. Kalian bau banget. Naura menutup hidungnya karena bau badan Aska dan Azura yang sangat menyengat. Siap Bun. Mana seblaknya? Biar Bunda tuang ke mangkuk. Pasti ngembang deh. Ini Bun. Makasih ya Bu. Ucap Aska sambil menyerahkan bungkusan plastik berisi seblak yang tadinya ingin dia tuang sendiri. Sembari menunggu anak-anaknya selesai mandi, Naura membuka bungkusan seblak dan dia pindahkan ke mangkuk. Ada 3 bungkus. Naura bangga pada anak-anaknya. Jika membeli jajan apapun di luar, pasti ingat kedua orang tuanya. Walau hanya dibelikan satu untuk berdua, tapi ini adalah wujud perhatian seorang anak pada orang tuanya. Naura berharap kelak jika Aska dan Azura sudah dewasa dan sudah bekerja, mereka akan terus mengingat mereka seperti sekarang. Naura duduk di ruang makan sambil memandangi seblak dan mencium aroma cikurnya yang menyengat. Membuat perutnya meronta ingin memakannya. Tapi dia sabar menunggu sampai kedua anaknya selesai mandi dan berganti pakaian. Mereka akan makan bersama. Naura sekarang malah bingung. Gantian suaminya yang belum pulang. Padahal biasanya tidak selama ini. Ini kan bukan malam Jumat kok pulangnya telat. Gumam Naura sambil melihat jam di dindingnya. Bunda, aku udah selesai. Mana sebelakku? Celetuk Azura. Gak ada. Aku gak beliin. Tadi kan katanya gak pengen seblak. Ya udah aku beli 3 aja. Buat aku, ayah dan Ban. Kakak enggak. Gimana sih? Ucap Aska. Jadi aku gak dibeliin. Tega banget kamu. Cewek tuh kalau ngomong biasanya kebalikannya. Masa kamu gak ngerti sih? Aku kan bukan cewek, Kak. Mana ngerti apa yang kamu rasain? Kamu pikir aku peramal? Udah ayah dan bunda satu aja buat berdua. Yang 2 buat kamu dan Aska, Zura. Udah ayo cepat dimakan. Biar gak melar nih. Gak enak kalau melar. Ucap Naura menengahi kedua anaknya. Iya Bun. Tapi ayah belum pulang Bun. Bunda makan sama aku aja, Bun. Biar yang utuh buat ayah. Ucap Azura. Ya boleh. Ide bagus. Tapi ayah kemana ya? Kok tumben belum pulang? Iya. Ini kan bukan malam Jumat. Biasanya ayah telat kalau malam Jumat soalnya ada yasinan dulu. Jawab Azura. Aska yang sudah lapar, tidak memperdulikan hal itu. Dia langsung makan dengan lahapnya. Meski sudah agak melar, tapi masih enak. Ayo Bun kita makan dulu aja. Nanti melar. Ajak Azura. Ya deh. Jawab Naura. Meski dia sangat lapar,
tapi mengingat suaminya belum pulang, akhirnya dia pun tidak selera makan. Dia hanya makan beberapa sendok saja sambil sesekali melihat keluar barangkali ada suara aras. Ayo Ban, dihabiskan seblaknya. Aku udah kenyang Ban, ucap Azura. Kamu aja yang habisin, nak. Bunda keluar dulu ya. Mau nungguin ayah pulang. Naura pun ke depan teras menunggu Aras pulang. Ayah kemana, Kak? Coba cari sana ke musola. Apa ayah masih di sana? Kasihan bunda tuh. Desak Azura. Ya bentar. Belum habis ini kuahnya, seruup. Aska mengangkat mangkuk dan menyeruput kuah seblak sampai habis. Karena tak ingin sedikit pun ada yang masih tersisa di mangkuknya. Cepetan, Dek. Desak Azura. Dia masih berusaha menghabiskan seblaknya pelan-pelan. Beberapa saat kemudian, saat Aska mau keluar untuk menjemput Aras di musola, dia melihat ayahnya sudah pulang. Dia berjalan sendiri. Tapi kemudian dia membuka pintu gerbang dan sebuah mobil berwarna merah masuk ke dalam halaman rumahnya. Siapa tuh, Bun? Tanya Azura pada bundanya. Itu kan mobil Tante Adisti, Zura. Kamu lupa? Ada apa emangnya, Ban? Gak tahu ya mungkin mau silaturahmi. Emang gak boleh? Ya boleh sih. Kira-kira kali ini dibawain tante apaan ya? Biasanya kalau kesini kan bawa jajan enak-enak. Ucap Azura. Kamu ini, udah makan kenyang masih nyari jajan? Assalamualaikum, Kak Naura. Ucap Adisti. Wajahnya nampak pucat tanpa makeup. Waalaikumsalam, sendirian, Tante? Om Hanafi mana? Tanya Naura yang memang sejak punya anak memanggil Adisti dengan sebutan Tante. Kak! Adisti tiba-tiba langsung memeluk Naura sambil menangis. Aras yang ada di belakangnya juga wajahnya terlihat serius. Naura bingung ada apa sebenarnya dengan Adisti? Season 2 bab ke-85. Naura bingung ada apa dengan Adisti sebenarnya.